Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bab 3905 sampai bab 3908, Ye Junlin sepertinya berada di dunia putih, dengan percikan listrik yang mengerikan di sekelilingnya, panas dan ganas. Seluruh ruang di area tempat Guntur turun sangat terdistorsi. Sungguh kekuatan Guntur dan kilat yang sangat kuat. Ye Junlin sedikit terkejut, saat petir bersentuhan, dia jelas merasakan mati rasa. Meski sensasi kesemutan ini hanya berlangsung sesaat, namun belum pernah muncul sebelumnya pada serangan petir biasa. Hal ini cukup menunjukkan bahwa kekuatan guntur langit yang dibawa oleh bola listrik raksasa tersebut lebih murni dari kekuatan guntur langit sebelumnya. Tak heran jika sudah dikumpulkan sejak lama. Agaknya selama periode waktu ini, ia menyempurnakan dan memurnikan kekuatan guntur yang terkumpul, membuatnya lebih mematikan. Klik, bunga listrik melompat dengan cepat ke permukaan tubuh Ye Junlin, mengeluarkan suara listrik yang keras. Pada saat yang sama, Ye Junlin, yang telah meninggalkan tanah, tiba-tiba merasakan gaya tarik yang sangat kuat datang dari tanah. Apakah ini pendekatan dua arah? Meskipun Ye Junlin telah menggunakan kekuatannya untuk melawan, tubuhnya masih bergerak ke bawah untuk jarak tertentu, dan perasaan menyeret menjadi lebih kuat saat semakin dekat ke tanah. Pada saat yang sama, gelombang guntur kedua dari bola listrik raksasa turun lagi, seperti guntur dan palu petir, mencoba menghancurkan Ye Junlin ke tanah. Ye Junlin tercengang, dia tidak menyangka urat bumi dan guntur langit di lembah pemakaman naga bergema sedemikian rupa, seolah-olah semuanya spiritual. Bagi makhluk yang merusak keseimbangan energi di area ini, serangan dahsyat semacam ini akan dilancarkan untuk menemukan titik keseimbangan energi baru. Saat ini, Ye Junlin tidak diragukan lagi adalah perusak keseimbangan energi. Tapi sekali lagi, setelah Ye Junlin bertahan dari gelombang pertama serangan petir, kekuatan fisik dan kecepatan kekuatannya meningkat. Efeknya jauh melebihi tubuh pendinginan pembuluh darah naga besar, yang mengejutkan Ye Junlin. Meski melawan bencana petir ada bahayanya, namun manfaatnya juga luar biasa. Aku ingin melihat seberapa kuat guntur ini, teruskan. Ye Junlin bersorak dan bergegas menuju kekuatan guntur lagi. Sisi lain, Gongsun Yuying dan yang lainnya sedang mencari dengan susah payah, tetapi pengekangan kekuatan di bawah kaki mereka terlalu menakutkan. Setiap kali kedua wanita itu mengangkat kaki mereka, kekuatan mereka terbuang percuma. Pada akhirnya, mustahil untuk bergerak sama sekali, dan seolah-olah ada binatang raksasa purba yang tersembunyi di bawah kakinya, yang akan keluar dari tanah pada saat ini. Tekanan energi yang mengerikan telah menekan dan merusak perisai energi, dan pada akhirnya pecah menjadi beberapa lapisan, yang membuat kedua wanita itu panik. Karena pada saat ini, Ye Junlin sepenuhnya mengabdikan diri untuk menahan serangan guntur dan tidak punya waktu untuk memperbaiki perisai energi untuk mereka. Kekuatan ini terlalu besar, aku merasa tubuhku tidak tahan lagi. Kata Murong Qingsui dengan suara gemetar. Gongsun Yuying juga tidak sekuat itu. Kekuatan penahannya sepertinya mencabik-cabiknya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, efeknya masih kecil. Gaba, dengan suara tulang yang tajam, Murong Qingsui menjerit. Karena kekuatan robek yang kuat, dia mengalami sedikit patah tulang. Tepat ketika kedua wanita itu tidak tahan lagi, perasaan robek itu langsung menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Desir, desir, desir. Kedua wanita itu sebenarnya dengan jelas merasakan bahwa kekuatan urat bumi terus mengalir menuju ke arah Ye Junlin. Sepertinya ada sesuatu di sana yang menyedot kekuatan urat bumi. Ini sangat berbahaya. Murong Qingsui menggosok kaki kanannya, merasakan sakit yang menusuk jantung. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Ayo pergi ke tempat yang lebih jauh. Gongsun Yuying buru-buru mengingatkan. Murong Qingsui mengangguk setuju. Dia benar-benar tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia masih takut dengan kekuatan robekan yang mengerikan tadi. Kedua wanita itu terbang dengan cepat, ratusan kaki jauhnya dari arah Ye Junlin, dan tekanan urat bumi berkurang banyak.
Tentu saja kekuatan urat bumi masih ada, namun jauh dari intensitasnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Saya ingin tahu bagaimana kabar guru. Gongsun Yuying berkata dengan cemas. Ngurong Kingsue merenung sejenak dan berkata, tidak ada guntur yang jatuh di pihak kita, setidaknya Master Sekte aman saat ini. Kedua wanita itu melihat bola guntur raksasa di kejauhan. Cahaya pijar guntur dan kilat seperti bima sakti yang tergantung terbalik di langit, dan Ye Junlin telah tertutup seluruhnya dan menghilang. Bahkan pada jarak yang begitu jauh dari sumbernya, mereka dapat dengan jelas merasakan teror bola petir raksasa tersebut. Saya berharap dia bisa selamat dari bencana ini dengan selamat. Kedua wanita itu berdoa serempak di dalam hati mereka, seolah berdoa untuk Ye Junlin dan tampak menghibur diri mereka sendiri. Pada saat ini, Ye Junlin sepenuhnya berada dalam area sambaran petir, dan tubuhnya sudah terbungkus awan petir, yang mencoba menghancurkan tubuh Ye Junlin. Namun, di bawah bimbingan keterampilan dasar, Lei Mang terus-menerus melatih tubuh dan meridian Ye Junlin. Bola petir raksasa itu sepertinya menyadari bahwa serangannya kontraproduktif, sehingga sekali lagi meningkatkan frekuensi pembomannya terhadap Ye Junlin. Kamu memiliki temperamen yang buruk. Ye Junlin mencibir di dalam hatinya. Saat tempar tubuh terus meningkatkan kekuatannya, kemampuannya untuk menahan kekuatan guntur dan kilat juga meningkat. Kini rasa kebas sedikit pun sudah tidak ada lagi. Aku akhirnya mengerti bahwa lautan guntur di tempat ini bisa bertahan lama dan menjadi semakin kuat. Ye Junlin tiba-tiba merasa seperti tiba-tiba sadar. Sumber dari semua ini mungkin adalah urat bumi di bawah kakinya. Jika tebakannya benar, ada urat spiritual yang sangat mendominasi di area ini. Pembuluh darah spiritual yang mendominasi dapat secara paksa menurunkan guntur untuk memberi makan pembuluh darah spiritual dan membuatnya lebih kuat. Seiring waktu, keseimbangan energi tertentu tercapai di area ini. Saat pembuluh darah spiritual menjadi semakin kuat, guntur yang diturunkan secara alami menjadi semakin mendominasi. Pada awal periode, mereka berinteraksi satu sama lain, dan akhirnya menjaga keseimbangan, namun terus menguat di bawah katalisis satu sama lain. Inilah rahasia bahwa lautan guntur tidak dapat hilang selama bertahun-tahun dan semakin kuat. Ini sangat mirip dengan pembuluh darah obat Yan Zhangsheng. Ye Junlin berkata pelan. Meskipun skala pembuluh darah obat itu kecil, prinsipnya sama dengan pembuluh darah di lembah naga terkubur. Pembuluh darah spiritual seperti ini paling mampu menyuburkan semua jenis materi surgawi dan harta duniawi. Tentu saja, mereka juga sangat cocok untuk menempa senjata. Dapat dikatakan bahwa itu bahkan lebih baik daripada pembuluh darah naga kecil, dan jauh lebih rendah daripada pembuluh darah suci dan pembuluh darah dewa. Kalau begitu aku akan menggunakan urat bumi ini sebagai tungku dan guntur langit sebagai api untuk meredam tubuh dan meridian ini. Ye Junlin tahu bahwa sekarang dia telah benar-benar membuat marah Tian Lei dan juga membuat marah pembuluh darah spiritual yang istimewa ini. Kini mereka telah melancarkan balas dendam yang super dahsyat. Namun selama dia berhasil mengatasinya, dia akan mencapai tingkat kultivasi baru, bahkan lebih kuat dari yang diharapkan. Sisi lain, banyak orang kuat dari sekte yang menunggu di luar juga merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat. Apa yang terjadi dengan tanah? Tampaknya ada sesuatu yang mengeluarkan kekuatan, menyebabkan getaran yang sangat besar. Petik 2. Dan fluktuasi kekuatan guntur hari itu begitu mengerikan sehingga pepohonan di kejauhan hancur menjadi arang. Bukan karena dua tuan istana tadi, aku mungkin sudah mati di tempat. Semua orang merasakan kekuatan urat bumi melonjak dan berkumpul di area inti lembah pemakaman naga. Saya juga merasakan kekuatan guntur, terutama kelompok cahaya besar di langit jauh, yang sepertinya menghancurkan seluruh lembah pemakaman naga. Karena itu, dua penguasa istana-istana api ilahi matahari dan bulan segera memerintahkan semua orang untuk mundur puluhan mil. Namun, beberapa orang kuat dari sekte yang lebih lambat dievakuasi menderita luka dalam akibat guntur. Di sisi lain, Xiao Feng juga bergerak maju dengan kecepatan tinggi, tetapi dia tidak menemui hambatan apapun yang membuatnya bingung.
Sepanjang jalan, Xiao Feng mengetahui bahwa lembah pemakaman naga berbahaya dan tidak normal. Kekuatan guntur langit menghancurkan langit dan bumi dan menimpa banyak orang kuat yang hilang dan tidak pernah kembali. Apakah lembah pemakaman naga benar-benar menakutkan seperti rumor yang beredar? Xiao Feng mencibir di dalam hatinya. Sampai saat ini, dia sepertinya hanya merasakan sedikit pengekangan energi dari bawah tanah. Tetapi bagi Xiao Feng saat ini, kendala energi ini pada dasarnya dapat diabaikan. Namun, pada saat ini, fluktuasi energi yang sangat hebat terjadi lagi. Sangat kuat. Apa yang terjadi di dalam? Xiao Feng terkejut meskipun dia menggunakan kekuatannya untuk melawan, dia masih terlempar sejauh 2 atau 3 kaki. Jika ada tekanan yang begitu kuat pada jarak seperti itu, seberapa menakutkankah tekanan itu pada jarak sedekat itu? Xiao Feng sangat terkejut. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bola cahaya raksasa di langit di kejauhan tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang energi yang sangat menakutkan mengalir dan menghantam suatu tempat di kejauhan. Apakah itu gerakan yang disebabkan oleh Master? Atau apakah Master sedang diserang oleh kekuatan guntur? Xiao Feng sangat khawatir dengan situasi Ye Junlin saat ini, jadi dia berencana untuk terus bergegas menuju area inti. Namun, Xiao Feng baru saja bergerak maju sekitar 5 atau 6 meter ketika badai energi yang mengerikan melanda tanpa pandang bulu. Bukankah ini terlalu menakutkan? Meskipun Xiao Feng berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia tetap saja terlempar. Seluruh orang itu seperti layang-layang kertas yang talinya terputus, dan dia harus mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia dapat menstabilkan sosoknya. Yang paling menakutkan bagi Xiao Feng adalah dia begitu terkejut dengan energi ini hingga darah di dadanya sedikit melonjak. Melihat ke kejauhan, dia melihat bola listrik raksasa itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan lagi. Sinar petir turun, terus-menerus menyambar area inti. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti retakan besar muncul di langit, dan cahaya perak terus memancar dan menerpanya. Ada guntur dan kilat di langit yang jauh, seolah-olah akhir dunia akan datang, dan semua makhluk hidup akan lenyap selama periode ini. Badai energi terus melanda, dan pepohonan tidak jauh dari situ tumbang. Ada awan hitam tebal dalam jarak dekat, seolah-olah Anda bisa menyentuh dan memasuki awan dengan mengangkat tangan, namun tidak ada suara guntur dan kilat. Tuan pasti dalam bahaya. Saya harus bergegas dan melihatnya. Xiao Feng mengertakkan gigi dan menjalankan keahliannya untuk menahan rintangan badai energi. Meskipun dia berjuang, Xiao Feng tidak pernah berhenti. Murong Qingsui dan Gongsun Yueying, yang sedang mencari tulang dewa dan materi surgawi serta harta duniawi, tiba-tiba berhenti mencari. Seluruh area inti lembah naga terkubur bergetar hebat, dan kekuatan urat bumi di bawah kaki melonjak menuju lokasi Ye Junlin. Namun perlu disebutkan bahwa situasi ini telah mengurangi tekanan pada kedua wanita tersebut. Klik, kilatan tajam lewat, seolah membelah seluruh langit menjadi 2. Bola listrik raksasa menyusut dengan cepat saat ini, tetapi tekanan energinya malah meningkat bukannya menurun. Pada saat yang sama, guntur yang menyilaukan terus bergulir, seolah-olah itu adalah binatang buas kuno yang melampiaskan amarahnya. Seluruh tubuh Ye Junlin telah lama ditelan oleh guntur yang menggelinding. Jika bukan karena aura energi yang memancar dari tubuhnya, kedua wanita itu yakin bahwa yang terakhir akan hancur berkeping-keping. Namun, meski begitu, hati kedua wanita itu ada di tenggorokan mereka. Hidup dan mati Ye Junlin terkait dengan nasib mereka. Tentu saja, kemampuan Ye Junlin membawanya hingga saat ini jauh melebihi ekspektasi. Cepat, lihat, bola listrik itu sepertinya akan jatuh. Gongsun Yueying juga secara naluriah menutup mulutnya. Bola listrik yang awalnya menutupi separuh kolam dingin telah menyusut puluhan kali lipat dalam waktu singkat. Terlihat ruang di sekitar bola listrik telah terdistorsi di mata, dan awan gelap di seluruh langit telah menyebar, membuatnya begitu menyilaukan sehingga orang tidak dapat melihat secara langsung. Tekanan guntur dan kilat yang mengerikan langsung memenuhi seluruh ruangan, dan seluruh permukaan danau yang dingin juga menjadi sunyi senyap saat ini.
Ibarat ketenangan terakhir sebelum badai dahsyat membuat masyarakat merasa resah bahkan takut. Yang terjadi selanjutnya adalah getaran gila di bawah kaki mereka. Meski kedua wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol bentuk tubuhnya, mereka tetap terguncang ke sana kemari. Untungnya, kekuatan penahan urat bumi melonjak dengan gila-gilaan, jika tidak Murong Kingsue dan yang lainnya yakin mereka akan tersedot ke dalam tanah. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa tulang suci itu tertanam di dalam tanah. Mereka seharusnya tersedot oleh kekuatan pengekangan bumi, dan ditambah dengan pemboman guntur langit, mereka secara alami menunjukkan keadaan yang sama seperti sebelumnya. Mendengar hal ini, Murong Kingsue dan yang lainnya ketakutan sampai mati, terengah-engah. Artinya, dalam waktu singkat ini, perisai energi telah rusak 2/3-nya karena simpanan energi guntur langit. Sisanya masih berjuang untuk bertahan. Jika sebagian besar kekuatan petir tidak ditargetkan ke Ye Junlin, saya khawatir mereka akan diperas. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Sesosok samar-samar gemetar di dalamnya, seolah-olah seekor binatang buas di dalam sangkar sedang melawan binatang yang terperangkap. Ye Junlin memang merasakan sedikit tekanan saat ini, terutama saat bola listrik raksasa itu terus menyusut. Tekanan guntur dan kilat semacam itu dikombinasikan dengan kekuatan penahan mengerikan yang datang dari tanah menyebabkan tubuh itu terjatuh beberapa meter di udara. Sungguh kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Kilatan kejutan melintas di hati Ye Junlin, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tahu bahwa ketika bola listrik menyusut ke tingkat tertentu, dia akan mendapat pukulan fatal. Benar saja, sesaat kemudian, bola listrik tersebut tiba-tiba menghujani dan langsung menutupi area di mana dia berada. Klik, suara keras memecahkan penghalang suara datang, dan mata Ye Junlin sedikit menyipit. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa area di mana bola listrik lewat sangat terdistorsi atau bahkan langsung robek. Seolah-olah badai dari luar angkasa menyapu, langsung menurunkan permukaan kolam dingin yang tidak bisa dihancurkan sebanyak beberapa lapisan. Pada saat ini, Ye Junlin bahkan merasa ruangnya sedang dikompresi, dan bola listrik seolah menghancurkan semua makhluk hidup di area tersebut. Aku akan bertarung denganmu. Ye Junlin mengertakkan gigi dan bergegas menuju bola listrik. Ledakan. Terdengar hantaman keras, seolah-olah dua planet saling bertabrakan. Untuk sesaat, percikan listrik ada di mana-mana, dan badai energi menyapu area sekitarnya seperti selembar kertas yang kusut, dengan kerutan dan lengkungan yang terlihat jelas. Setelah kedua kubu sempat menemui jalan buntu selama setengah menit, Ye Junlin kembali terjatuh, dan akhirnya tersungkur ke tanah dengan keras. Klik. Tanah yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur oleh puing-puing, dan lokasi pertama yang terkena bola listrik berubah menjadi bubuk. Bahkan dengan kekuatan tubuh Ye Junlin, dia merasakan sakit yang parah saat ini, dan banyak goresan di permukaan tubuhnya. Dan ini belum berakhir, bola listrik yang mengerikan itu belum hilang akibat benturannya. Tampaknya memiliki kesadaran spiritual, terus-menerus mengubah bentuknya untuk membungkus seluruh tubuh Ye Junlin, dan terus-menerus membombardir tubuh Ye Junlin dari segala arah. Di saat yang sama, bola listrik sepertinya berkomunikasi dengan kekuatan urat bumi, dan kekuatan yang telah dikumpulkan sejak lama meledak seketika, langsung mengikat kaki Ye Junlin. Kalian berdua bekerja sama dengan sangat baik. Ye Junlin berkata sedikit tertekan. Baru saja dia mengerahkan kekuatan 2 kali berturut-turut, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu urat bumi. Tentu saja, yang paling penting adalah kekuatan bola listrik yang luar biasa. Jika tidak, bagaimana Ye Junlin bisa dikendalikan oleh kekuatan urat bumi saja? Terserah kamu untuk berubah sepenuhnya. Ye Junlin berteriak keras, dengan cepat menjalankan keterampilan dasar dan langsung mengarahkan kekuatan guntur dan kilat ke dalam tubuhnya. Bersambung.